udang sama bakso goreng ya kan. Ini cabai, daun bawang ya kan, nipis sudah diperas, kasih air, ini garam, ini gula. Nanti bumbunya di oseng-oseng gini ya guys. Nanti semua bumbunya dioseng-oseng gini ya kan. Kalau udah tercium wangi baru dimasukkan cabai sama bawang. Ini daun bawangnya udah dimasukin sama cabai rawitnya, cabai setan. Kalau di Magicom ini prosesnya lama masaknya guys. Ini tempe, udang, baksonya udah dimasukin, aduk-aduk gini ya kan guys, biar merata. Kalau Mama Lemo, ahlinya bersihkan 100% lemak dengan ekstra porsi. Contohnya saja 100% lemak cepat bersih. Kesat. Mama Lemo, tempatnya cepat bersihkan 100% lemak. Makasih, Ma. Nah, baru jeruk nipisnya dimasukin ya guys. Nipisnya dimasukin. Bisa dipakai lagi. Wah, gayanya keren. Ini semuanya putih dan warnanya unik-unik. Semua bisa tampil keren. Koleksi boneka Barbie Fashionista masing-masing dijual terpisah.
seger ini guys, karena ada jeruk nipisnya kan, si air. Dicicipi dulu. Panas-panas gini kan enaknya masak yang seger-seger gini. Cicipi dulu guys, cicipi. Mantap. Ini baru didiamkan guys, baru didiamkan ya. Habis kita kasih kecap, silak, kita diamkan bentar ya kan guys. Tapi kalau nyantai belum nikmat tanpa Cicipi dulu guys. kini formulanya akan meski Foamnya lebih tebal, Choco Granola 2 kali lebih banyak. lebih nikmat. Teman santai paling nikmat, ya Torabika Cappuccino. Wajah kusam, hari suram. Coba cariin aja. Nah, udah dicicipi, udah pas. Kita diamkan dulu sampai airnya itu tinggal sedikit banget ya. Ini hasilnya, hasil masakan tadi guys. Tuh. Ingat guys, ngasih kecapnya terakhiran, habis ngasih air baru kasih kecap ya. Ini hasilnya guys, mantap rasanya. Ini untuk suamiku, ini untuk bontotan aku guys, ini bontotan aku, ini untuk suamiku guys. Kerja guys, tengok guys, ini si Brit, ini si Bling guys, Bling, si Bling, ini si Blue, lupa aku, ini si Blue. Warnanya agak pekom sama gitu guys, kita campur-campurin lah. Ini baru si Bling, ini si Bling, Madonna ini kan, Madonna dia ini namanya guys. Dia pendiam ini guys, cantik ini Madonna ini loh guys. Madonna dia ini, dia manja, pendiam dia guys. Dia suka menyendiri dia. Mungkin suka menyendiri dia nih. Sayang kali aku sama dia nih.
Hitam. Black, sini Black. Ini Black. Ini mama bodong. Mama bodong. Mama bodong. Oh. Mama bodong ini. Aduh. Gila ya guys. Si Black tuh. Mari kita menuju ke tempat kerja. Aduh, astagfirullahaladzim. Oh, kena dia. Kasihan, keinjek dia di belakang. Sorry ya sayang. Gerimis ya. Santuy dulu deh, santuy. Aku kalau siang baru makan nasi deh. Ini kan masih pagi. Ini bentukanku tadi guys. Udang, bakso, tempe. Yes, enak. Ini nasinya. Kita pulangnya jam 10 dari pagi jam 9 sampai jam 10 guys. Jadi harus bontot. Kalau nggak bontot lapar lah di dalam. Kita nggak bisa keluar-keluar kalau di dalam. Kalau udah di tempat kerja ya kan. Kita kalau udah di dalam nggak boleh keluar-keluar guys. Nggak boleh. Harus bontot. Makanya aku setiap hari masak, setiap pagi masak. Kalian kalau kita masak enak, hemat. Ibaratnya uang 40.000, uang 30.000 bisa satu harian kita makan puas. Sekarang sampai pagi masih ada nasi ya kan. Tapi kalau beli mana cukup uang segitu kan. 100.000 nggak kemana kalau beli. Ya kan? Karena kita nggak mungkin satu hari sekali makan kan. Apalagi kalau kita beli nasi, nasinya sedikit sekarang ya kan. Karena beras pada naik ya. Aku gitu guys, makan kalau makan nasinya siang habis sholat duhur. Kalau nasi pagi gini aku makannya kayak cemilan, kayak roti biskuit, kayak gini gitu. Ini aku bawa dari tempat kosku guys. Makanya kan aku di tempat kosku selalu ada cemilan. Karena aku kalau udah malam gak makan nasi lagi ya. Makan nasinya cukup segini aja. Aku satu hari segini makan nasi guys. Banyak juga lah. Ini kan satu hari segitu di sana. Nanti pulang kerja nyemil. Kalau enggak makan, tapi makannya kan nggak banyak. Kalau malam aku takut perutku buncit. Jadi kalau seandainya makan nasi pun pulang kerja makannya sedikit. Aku lupa ya. Kalau kopiku tinggal satu lagi ya kan. Udah sampai sini baru ingat tuh ya kopiku tinggal satu bungkus lagi, satu saset lagi. Nggak cukup sampai nanti malam.
Alah. Itulah ya. Kalau kita udah tua ini suka lupa. Aku suka lupa loh guys. Padahal semalam aku udah inget-inget besok aku pergi kerja harus bawa kopi karena aku tahu kopinya tinggal satu kan. Udah berangkatnya udah sampai sini baru ingat. Itu pun karena mau bikin kopi. Oh iya lupa. Padahal aku tuh udah ini loh. Udah aku ingat-ingat dari semalam. Udah saya lupa coba. Salah. Terpaksa lagi nanti sore minum air putih aja. Tinggal 1 saset. Lupa. Sudah ya, kalau kita banyak pikiran lupa ya, suka lupa. Kenapa ya? Kalau kita perempuan, kalau banyak pikiran suka lupa. Aku sering lupa loh guys. Aku orangnya lupa. Padahal tadi aku ke Indomaret beli rokok, bisa lupa kopi coba. Aku kalau nggak ngopi sakit kepala aku guys. Tapi yang penting ada rokok aja. Masih ada kok 1 saset lagi. Enggak, tapi kalau 1 saset ya nggak cukup lah sampai nanti malam jam 10. Sekarang ini guys, di Batam makin susah, semakin hari semakin susah. Makanya aku ya kan, makanya aku tuh guys mau ibadah kepada Allah nggak berani ku tinggal. Mau kayak manapun aku tetap utamakan karena Batam sangat sulit sekarang ini, ekonomi sulit banget, apalagi kayak kami gini kerja di hotel, penghasilan itu terlalu ngedrop banget lagi, beneran ngedrop ya. Aku tuh makanya aku kenapa selalu banyak istighfar, banyak berzikir, terus ku geber sholat duha, terus geber 4 surat itu, Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, sama Al-Nur. Kenapa? Karena aku tuh berharap jangan sampai lah terhimpit, karena aku tahu kan posisi di tempat kerja aku betul-betul nggak memungkinkan. Tapi daripada nggak kerja kan gitu, betul-betul nggak memungkinkan guys, teruk banget lah. Tapi daripada nggak kerja ya kan, karena lakiku juga belum kerja ya kan, ya inilah masih cari-cari. Jadi mau nggak mau ya kan, makanya kenapa aku tuh sholat sunat aku kerjain, karena aku tuh berharap sama Allah jangan sampai peribu telungkup, jangan sampai kucingku nggak makan, jangan sampai lakiku nggak makan, jangan sampai aku nggak makan, jangan sampai kucingku nggak makan, jangan sampai kosku nunggak gitu ya kan. Ya alhamdulillah sih uang kosku nggak pernah nunggak, selalu aku selalu terbayar lah, walaupun telat bayarnya. Kadang telat seminggu, kadang telat 3 hari, kadang telat 4 hari. Uang kosku nggak murah loh guys, uang kos aku 900. Kalau telat 1 hari 10.000, 1 harinya 10.000. Jadi kalau kita telat seminggu kan 7 hari, ya berarti 70.000, berarti 970.000. Bulan semalam itu karena aku setiap tanggal 20 tuh bayar kos. Bulan semalam aku telat seminggu, telat 7 hari, tau bayarnya berapa? 970. Sedangkan posisi kerjaan aku ngedrop banget.
betul-betul tidak memungkinkan lah. Makanya aku selalu berharap bantuan dari kampung ya kan, dari keluargaku sendiri. Teh Yumi tuh sering tuh bantu aku, sering lah Teh Yumi bantu aku. Itulah guys, kalau nggak dari situ dari mana coba? Susah kali sekarang ini, bener deh. Ya makanya kenapa aku bilang guys, tapi aku bawa santai, bawa tenang, bawa happy. Tengok lah guys TikTok-TikTokku itu, aku joget-joget kayak orang gila kan, karena untuk menghilangkan stres menghadapi dan menjalani hidup yang sangat sulit ini. Gila banget deh sekarang ini, hidup segan mati tak mau dari Batam ini guys. Mau pulang kampung nggak mungkin ya kan, target aku 2 tahun lagi. Aku udah bilang juga sama anakku, targetku 2 tahun lagi. Mana tahu dalam waktu 2 tahun nanti keadaan sudah bisa stabil lagi di Batam, jadi bisalah kita cari modal dari sini kan. Sekarang ini buru-buru untuk modal, kita udah bisa makan, udah bisa bayar kos aja, udah alhamdulillah. Tahu nggak, penghasilan aku tempat kerja ini betul-betul ngedrop banget guys. Aku lebih banyak dibantu dari keluargaku daripada penghasilan dari sini. Nggak termakan dari sini, cuma biar daripada nganggur aja aku. Biar ada aktivitas tuh gitu. Karena lakiku juga nggak kerja ya kan, dia juga cari-cari kerja susah. Apalagi sekarang ini di Batam udah zona hitam, udah nggak merah lagi. Jadi kita juga takut ya kan. Makanya hotel pada sepi karena bikin takut lah, udah zona hitam ya kan, udah nggak merah lagi, hitam. Sekarang ini banyak bersabar ya kan, ikhlas menjalani kayak gini, mau gimana lagi ya kan. Makanya guys, kenapa aku tuh sholat nggak berani ku tinggal. Apalagi sholat 5 waktu itu kan wajib, jangan sampai ditinggal. Kalau kita tinggal sholat 5 waktu itu marah Tuhan. Jadi di saat kita lagi kesulitan, Tuhan nggak, ibaratnya kalau seandainya dapat bantuan dari Allah juga lambat kalau seperti itu. Karena gini, kamu aja bisa meninggalkan perintah Allah. Kenapa? Jadi kalau kamu minta apa-apa sama Allah ya jangan salahkan Allah lah. Kalau Allah juga bertele-tele ngasihnya kan gitu. Makanya aku nggak pernah deh, nggak berani aku meninggalkan sholat 5 waktu itu, nggak berani. Apalagi kita posisi kita sekarang ini lagi terjepit, betul-betul lagi terjepit lah di Batam ini. Kerjaan juga lagi ngedrop, lebih banyak, lebih keseringan dapat bantuan daripada penghasilan dari sini kan gitu. Kenapa keluarga aku membantu aku guys? Mereka nggak mau aku punya utang sama kawan gitu. Mereka nggak mau aku nambah utang gitu. Aku nanti nggak bisa bayar karena posisi awal lagi ngejok kayak gini kerjaan. Makanya mereka lah yang berbondong-bondong bantu aku. Paling nanti kalau aku kehabisan duit untuk uang makanku, untuk beli berasku, Teh Yumi lah. Teh Yumi itu sering kali bantu aku. Belum pernah Teh Yumi itu setiap aku mintain tolong itu belum pernah dia bilang gak ada sih nanti, belum pernah. Setiap aku bilang Teh ada rezeki nggak begini-begini, dia nggak banyak cakap, tiba-tiba udah langsung ditransfer gitu aja. Itu Teh Yumi tuh baik banget, dia orangnya tulus dia sama kawan itu. Aku pun bingung nanti membalasnya nih guys. Posisi awal lagi kayak gini, gimana membalas dia ya kan. Aku hanya bisa inilah mendoakan dia, semoga rezeki dia makin lancar ya kan. Untuk dia tidak berkasus lagi, tidak diusik lagi sama orang. Dan untuk sekarang ini aku hanya bisa membalas kebaikannya dengan kebaikan beliau dengan cara mendoakan ya kan. Beliau itu udah kayak saudara sendiri lah. Tak hitungan dia sama Sinta mah. Setiap Sinta minta bantuan, nggak pernah dibilang nggak ada, itu belum pernah.
Dia nggak ngomong, langsung tiba-tiba di WA itu ada bukti transfer. Gila nggak ada orang kayak dia itu, nggak ada. 200, 300 dia kalau ngasih aku guys. Pernah waktu itu anakku tabrakan, dia kasih aku 1.200.000, nggak dikira utang sama dia, ikhlas dia ngasihnya. Sering lah dia ngasih aku itu guys, 200, 200, berapalah, belum pernah dikira utang sama dia. Dan selama aku berteman sama dia, belum pernah dia itu marah, itu belum pernah. Aku aja sampai pengen tahu lah kayak mana sih Teh Yumi ini marahnya. Belum pernah dia tuh marah atau berselisih paham sama aku, belum pernah. Dia tuh orangnya sangat menjaga kali. Mungkin dia paham aku dan aku juga paham dia gitu. Jadi dulu aku memang sama dia berteman baik, walaupun aku di Sibolga, belum di Batam gitu ya. Aku di Sibolga ya komunikasi tetap jalan, dimanapun aku berada tetap komunikasi aku sama dia, belum pernah selek lah. Dulu pertama-tama aku di Batam belum, kalau ini kan yang kedua aku ke Batam. Kalau yang pertama itu pernah aku ke Batam kan, yang pertama itu dia juga yang nolong aku, dia terus lah. Tapi aku heran ya, orang sebaik dia kok ada aja yang musik YouTube-nya ya. Dia itu orangnya baik, nggak pernah curang sama orang, nggak pernah bohong, ibaratnya nggak pernah mencurangi orang gitu, nggak pernah nokoin orang, nggak apa. Tapi ada aja yang mengusik dia, heran aku. Makanya kebaikannya aku hanya bisa membalas dengan doa lah ya kan, karena aku juga sekarang lagi sulit. Makanya dia yang sering bantu aku, dia sering bantu aku loh guys. Aku cerita juga sama orang tua aku, sama keluarga aku. Teh Yumi itu sering kali bantu aku. Dia kalau belum pernah aku sambat sama dia, ngeluh sama dia itu gak ada sih apa, belum pernah. Tiba-tiba udah dikirim gitu aja, itu sih udah teteh kirim ya gitu, dia belum pernah. Itu baru namanya kawan guys. Belum pernah deh pokoknya. Aku tuh belum pernah traktir dia, belum pernah. Dia yang sering traktir aku, tau gak guys, gila gak? Kawanku yang belum pernah aku traktir itu Teh Yumi. Tapi Teh Yumi begitu baik banget sama aku dah. Ya mungkin karena selama ini keuangannya Teh Yumi yang, selama aku berteman sama dia dari dulu, pertama aku di Batam sekarang, keuangan dia yang menonjol, ibaratnya keuangan dia yang lebih banyak daripada aku gitu. Jadi gimana aku mau traktir dia guys. Terus waktu aku lumayan dia keuangan dia tetap di atas aku, nggak pernah di bawah aku, nggak pernah. Jadi selama aku berteman sama dia belum pernah aku keluar duit untuk dia tuh, belum pernah guys, belum pernah, bener deh. Makanya aku bener-bener nggak enak lah sama dia. Asik dia aja yang bantu aku tentang keuangan, tentang apa aja deh. Makanya aku gabung di YouTube dia kan, disuruh apa aja sama dia ya oke lah aku. Orang dia juga sama aku baik banget ya kan. Saudara kita aja belum tentu kayak gitu baiknya ya enggak. Kenapa aku bilang saudara kita belum tentu kayak gitu kayak Teh Yumi? Karena aku tuh belum pernah keluar gitu tuh, Teh Yumi itu belum pernah traktir dia, itu belum pernah. Dia terus yang sering traktir aku, yang bantu aku. Tapi kalau aku sama keluarga aku sebelum corona aku kirim duit ke sana terus kan gitu. Makanya kan aku bilang keluarga aku aja gak kayak gitu, ini orang lain loh. Ya semoga keluarga aku nengok ya YouTube aku itu. YouTube aku ini nengok dia, biar tahu. Jangan taunya duit aja mereka. Jangan mereka taunya duit aja ya kan. Harus sesama saudara itu harus paham gitu. Yang orang lain aja paham dengan aku, kenapa keluarga aku enggak gitu. Makanya dia tuh kalau aku dapat WA dari Teh Yumi gitu ya, Teteh lagi sedih,
Ada aja lah yang ganggu YouTube kita ini begini-begini. Aku tuh nangis guys, nangis. Aku ini Allah, kenapa sih orang yang baik sama aku cobaannya ngeri kali. Padahal dia tuh nggak pernah ribut sama orang, dia tuh orangnya nggak pernah ribut sama orang, sama kawan-kawanku dia nggak pernah berantem, nggak pernah ngusik kehidupan orang, nggak pernah inilah sama orang. Orang ngeluh sama dia itu selalu ditolong sama dia, walaupun posisi dia lagi nggak ada, ditolong itu dia sama orangnya. Kalau dia kenal mah, bukan sama aku aja, sama kawan-kawan yang lainnya begitu guys. Orangnya suka nolong, tapi entah kenapa dia ini kok ada aja yang musik dia tuh, aku heran deh. Itulah kalau orang baik itu cobaannya lebih ngeri ya. Mungkin Tuhan itu lagi mau menaikkan derajat beliau kali ya. Dia juga ibadahnya tekun tuh. Walaupun di YouTube dia kontennya buka-bukaan ya, namanya dunia sepa ya harus buka-bukaan lah. Kalau nggak buka-bukaan itu bukan dunia sepa namanya. Aku juga di konten YouTube Teh Yumi itu juga aku buka-bukaan. Namanya dunia sepa ya harus buka-bukaan. Kalau nggak buka-bukaan ya nggak etis dong. Kayak nggak cocok lah. Yang namanya dunia sepa itu nggak mungkin kita di massage itu nggak dibuka baju kita kan. Pakai baju gimana massage-nya? Jadi kita kan kalau di sorot nggak nampak dong badan kita kan gitu. Makanya guys, kalau di channel aku ini bukan dunia sepa, aktivitasku sama hobiku, isi kontennya. Tapi kalau di Tar Yumi sama di Yumi channel, nah itu khusus dunia sepa. Nah, jadi kalau mau menonton aku di dunia sepa di channel Teh Yumi yang namanya Tar Yumi sama Yumi channel ya guys. Bagi yang belum subscribe atau yang belum mengikuti, jangan lupa di subscribe, di follow. Semua ada di situ, mau keroan, mau massage, mau jungkir balik, ada semua di situ guys. Jadi kalau di konten aku ini jangan minta kak keroan kak ini kak, karena channel aku ini khusus untuk aktivitasku dan hobiku, bukan untuk dunia sepa. Jadi kalau mau nengok peran aku di dunia sepa, di channel Tete aku Teh Yumi yang namanya Tar Yumi sama Yumi channel ya. Oke ya guys. Jadi jangan ada request lagi kak kerok kak pijet kak ini kak. Kalau di channel aku nggak ada dunia sepa ya. Di channel aku khusus aktivitasku setiap hari dan hobiku. Tapi kalau di channel Teh Yumi, Tar Yumi sama Yumi channel, nah baru di situ tengoklah peranku semua ada di situ. Kerok, lulur, semua pijet sama cowok apa semua ada di situ. Lihatlah semua peranku di dunia sepa di situ. Jadi biar nggak sama gitu guys. Jadi jangan ada yang request kak bunda request dong pijet ini pijet itu kerok apa. Kalau di channelku paling ku jawab uyakan aja, tapi enggak. Aku di channelku ini khusus untuk aktivitasku, hobiku, aktivitasku setiap hari, hobi aku ya kan. Tapi kalau peran aku di dunia sepa di tempat teteku, yaitu channelnya yang namanya Yumi channel sama Tar Yumi ya. Tengok aja di situ peranku ada semua. Pusuk tradisional pun ada, mandi pun ada, lulur ada, keroan ada, semua ada di situ. Ikuti aja Yumi channel sama Tar Yumi, semua ada di situ aku. Di kerok pun aku ada, mandi pun semua ada lah. Jadi kalau di channelku ini jangan minta request kerok apa ya guys. Karena di channelku ini bukan di dunia sepa, dunia untuk aktivitasku aja. Bagi yang belum subscribe, di subscribe ya, Tar Yumi sama Yumi channel ya. Semoga aja channel Tar Yumi nggak ada yang musik lagi, nggak ada yang lapor lagi, nggak dihapus lagi dari YouTube. Dan juga Yumi channel juga semoga aja lancar-lancar aja, aman-aman aja, dan kedepannya sukses ya guys, amin ya Allah. Kayaknya sih kalau menurut aku, feeling aku, Tar Yumi ini kan channel baru, karena tari vlog udah dihapus dari YouTube, udah 2 kali dihapus dari YouTube karena ada yang lapor, ada yang musik. My Yumi vlog sama
Tari Vlog udah dihapus dari YouTube gara-gara ada yang musik dan ngelaporin. Akhirnya resah YouTube, jadi dihapus. Itu gara-gara banyak yang musik, banyak yang ngelaporin, ada aja yang ngelaporin. Akhirnya dihapus sama pihak YouTube. Makanya Teh Yumi bikin channel baru lagi namanya Taryumi. Ya semoga aja channel Taryumi ini jangan ada yang musik lagi ya gitu. Kalau Yumi channel kan itu channel udah lama. Tapi kan dulunya kan gak di dunia gak di dunia sepa, dulunya di khusus untuk masa-masa. Berhubung channel yang di dunia sepa pada dihapus dari YouTube, akhirnya video-video sepa ditaruh Teh Yumi di Yumi channel. Tapi sekarang dia udah bikin akun baru lagi namanya Taryumi. Bagi yang belum ikuti ya guys, jangan lupa di subscribe juga ya. Yang namanya subscriber Teh Yumi itu memang banyak yang setia. Jadi walaupun baru bikin akun Taryumi, yang subscribe cepet, baru seminggu kurasa itu bikin akun baru, subscribe-nya udah banyak. Karena dia orangnya ramah, ya kan, kalau ada yang komen langsung gini sama dia, itulah. Terus konten dia pun bagus-bagus dulunya kan, sebelum yang ada di Tari Vlog sama di Mayumi Vlog juga bagus-bagus dunia sepanya gitu. Jadi orang seneng. Nah, tapi ada musuh yang nggak seneng, jadi dilaporin, akhirnya diusir, lama-lama pihak dari YouTube risau, akhirnya dihapus lah. Kan anjing itu kayak nggak punya karya sendiri aja, ngurusi karya orang, ya kan. Ya aku sih berharap semoga aja YouTube Taryumi sama Yumi channel ini nggak ada yang mengusik lagi. Kasihan lo guys, dia itu wah duit udah banyak ya kan, sekarang cari duit udah susah. Ya semoga aja orang-orang yang mengusik itu lekas diberi kesadaran ya kan, berkaryalah sendiri, ibaratnya berkarya aja masing-masing, jangan mengusik karya orang lain kan gitu. Ayolah kita sama-sama mendukung, sama-sama berkarya gitu, biar sama-sama kita dapat penghasilan dari YouTube. Buang rasa iri jauh-jauh, nggak selamanya kita itu orang. Kalau menghancurkan pria orang lain, suatu saat dia bakal kena. Pasti apa yang dia tanam itulah yang dia tunai sekarang. Karma itu nggak lama, prosesnya sebentar aja. Aku kasihan sama Teh Yumi. Udah banyak dia keluar duit, 2 YouTube dihapus, dua-duanya udah dapat penghasilan dari YouTube, udah lumayan penghasilannya. Ada aja yang musik. Kalau 1 YouTube oke lah, masih dimaafkan. Ini 2 kali udah YouTube-nya dihapus, penghasilannya udah lumayan dari situ, subscribe-nya pun udah banyak. Ya apapun pasti orang ngedrop lah. Makanya kenapa Teh Yumi sekarang udah agak kendor lah dia, ibaratnya dia mau ngupload dunia sepa yang agak buka-bukaan pun takut-takut, karena udah trauma 2 YouTube dia dihapus itu. Dia udah banyak keluar duit itu. Ya semoga aja pelakunya itu lekas sadar ya kan guys, lekas dapat balasan dari Allah. Orang kayak gitu nggak perlu dibalas, cukup didoakan aja yang baik-baik. Insya Allah cepat itu nanti. Yang namanya kecurangan itu nggak akan bisa kekal, kebohongan juga nggak akan bisa kekal, apalagi mengenai prio. Jangan pernah curang dengan urusan prio atau dengan urusan uang. Wah nggak lama itu, nggak lama. Lebih bagus kita susah nggak megang duit daripada kita curang atau berbohong tentang uang atau tentang prio orang atau hak orang. Ngeri itu guys, apalagi sekarang ini karma nggak lama, prosesnya cepet. Jangan pernah. Aku kalau udah cerita tentang Mayumi Vlog sama Tari Vlog, bawaannya mau emosi aja, karena susah payah tuh Teh Yumi tuh bikin Mayumi Vlog sama
Cari vlog nyari subscriber itu bisa dia dapat banyak, udah bisa dapat penghasilan itu susah payah itu. Dia udah keluar duit banyak itu, nggak hitungan dia tuh orangnya. Ujung-ujungnya dihapus dari YouTube hanya gara-gara ada musik kan gitu. Kan anjing kali. Aku tahu siapa pelakunya, tapi nggak perlu lah aku sebut ya kan. Aku cuma berdoa aja semoga aja pelakunya itu lekas dapat balasan ya kan. Aku kalau udah ngomong Mayumi vlog sama Tari vlog sedih aku. Sedih meneteskan air mata karena aku tahu perjuangan Teyumi itu bangun YouTube itu susah payah guys. Banyak pengeluaran dia setiap bikin konten pengeluarannya banyak, bayar treatment, ngasih tips sama terapis itu, ngasih kami juga krunya, belikannya makan, belikannya rokok, pokoknya inilah. Itu sekali bikin konten, sedangkan di Mayumi Vlog sama di Tari Vlog itu udah berapa konten, udah berapa itu uangnya kalau dihitung itu tiba-tiba dihapus. Sedih ya kan, makanya aku bilang anjing kali itu ya, bener deh. Semoga aja lah doa aku didengar sama Allah, dia dapat balasannya. Aku juga nggak terima lah, karena Teyumi itu udah nggak orang lain lagi bagi aku, udah aku anggap kayak kakakku sendiri. Aku susah pun dia juga yang bantu aku. Aku bilang belum pernah aku ngeluh sama dia itu, nggak ada, belum pernah, selalu ada buat aku dia pun nggak hitungan sama aku. Jadi aku sedih guys, apalagi kalau dia udah WA curhat tentang YouTube dia itu. Ini aku sedih lah, karena aku tahu perjuangan dia kan, karena aku juga krunya dia kan. Jadi aku tahu pengeluaran duit dia itu banyak, tiba-tiba dihapus dari YouTube kan. Sedih lah. Udah lah guys ya, sampai sini dulu ya guys. Nanti di hari selanjutnya nanti aku ada cerita guys, ada cerita di hari-hari kelanjutannya ya. Kita akhiri dulu ocehan aku pagi ini ya guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalam.